Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaki Hidayatullah dengan NIM 23040210035 kelas PGMI 3C ingin menyampaikan materi pembelajaran MI tentang biografi dan peran Sunan Bonang dalam pengembangan Islam di Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sunan Bonang lahir sekitar 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, atau yang biasa disebut Nyai Ageng Manila. Maka dari itu, Sunan Bonang juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang jika diteruskan akan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya merupakan putri dari seorang adipati Tuban, yakni Aryo Tejo. Nama asli Sunan Bonang yaitu Syekh Maulana Magdum Ibrahim atau Raden Magdum Ibrahim. Beliau juga merupakan kakak dari Raden Qasim atau yang dikenal sebagai Sunan Derajat. Sejak kecil, Sunan Bonang telah dibekali dengan ajaran-ajaran agama Islam oleh ayahnya dengan tekun dan disiplin. Bahkan Sunan Bonang yang masih muda juga pernah melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan latihan atau riyadhah sebagai seorang wali. Saat masih remaja, Sunan Bonang pernah menyeberang hingga ke daerah Pasai, Aceh, untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq bersama dengan Raden Paku atau yang dikenal sebagai Sunan Giri. Setelah kembali ke tanah Jawa, beliau menetap di daerah Bonang atau Pantai Utara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau tidak menikah dan tidak memiliki keturunan karena lebih memilih mengabdikan diri untuk menyebarkan agama Islam. Peran Sunan Bonang dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sepulangnya Sunan Bonang dari riyadhah, beliau kemudian diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk melakukan dakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Beliau kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren atau pusat dakwah dan menyebarkan agama Islam melalui penyesuaian adat Jawa. Sementara itu, murid-murid atau santri beliau berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Ada yang asli dari Tuban, dari Pulau Madura, Pulau Bawean, dan juga Jawa Tengah. Salah satu murid Sunan Bonang yang terkenal dan sekaligus sahabatnya yaitu Sunan Kalijaga. Menurut beberapa sebuah cerita, Sunan Bonang adalah penanggung jawab atas penyesuaian adat Jawa ke Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Beliau mengajarkan Islam kepada muridnya dengan pendekatan unik melalui alat musik bonang dan juga suluk atau primbon yang hingga saat ini masih tersimpan di Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang turut berjasa dalam mengajarkan agama Islam kepada Raden Patah secara khusus. Raden Patah merupakan putra dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya ke-5, dan merupakan Sultan pertama Kerajaan Demak, Jawa Tengah. Selain itu, beliau juga turut membangun dan menjaga imam pertama Masjid Agung Demak. Maka tidak salah jika Sunan Bonang sangat terkenal dan dihormati. Metode dakwah Sunan Bonang. 1. Mengembangkan Islam lewat seni dan budaya. Alat musik bonang selalu digunakan untuk mengirim pertunjukan wayang. Alat ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat memeluk agama Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam di dalam pertunjukannya. 2. Memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mengenal ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan di tengah-tengah dengan seorang cakreswara atau imam sebagai
pimpinannya membacakan mantra-mantra. Melihat tradisi yang dilakukan masyarakat, Sunan Bonang mengisi tradisi dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. 3. Menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Naskah Primbon adalah tulisan Sunan Bonang, membuat ajaran tasawuf yang mendalam. Tulisan ini merupakan hasil bacaannya yang bersumber dari kitab-kitab klasik, berisi Al-Quran Islam dan nasihat-nasihat para ulama yang merujuk tulisan ulama sebelumnya. Sebelum kitab Ihya al-Din, karya Imam Al-Ghazali, kitab Talkhis al-Minhaj, karangan Imam Nawawi, dan kitab-kitab lainnya. Sikap positif dalam diri Sunan Bonang yang patut kita teladani. 1. Penyebar Islam yang gigih dan ulet. Kegagalan Sunan Bonang dalam berdakwah di Kediri karena melakukan dakwah dengan pendekatan yang cenderung keras, membuatnya dimusuhi oleh tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantrana. Kondisi ini tidak membuat ia mundur mengembangkan dakwah Islam. Ia melakukan perubahan strategi dakwah melalui seni dan budaya yang digemari masyarakat. 2. Seniman kreatif dan inovatif. Dalam mengembangkan media dakwah, Sunan Bonang memahami sastra Jawa. Ia menulis suluk berisi tembang yang berisi pesan-pesan agama Islam. Ia juga mengembangkan dakwah Islam lewat seni pertunjukan dan musik yang digemari masyarakat di zamannya. Kemampuan memainkan alat musik Bonang yang menarik perhatian masyarakat dan lambat laun mendekat untuk memeluk Islam. 3. Toleran dalam dakwah. Kegagalannya berdakwah di Kediri dengan pendekatan keras membuat Sunan Bonang merubah strategi dan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaan Tantrayana menjadi tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diisi dengan pembacaan dzikir dan doa-doa. Sekian penyampaian materi pembelajaran di MI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.